Komentar Sintayong usai timnas Indonesia diberi target 4 besar. PSSI telah meminta kepada pelatih Sintayong untuk membawa tim nasional timnas Indonesia finish 4 di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi target tersebut, Sintayong menyanggupi karena memang sejak awal targetnya adalah mengincar posisi 4 besar. Lantas, apakah sejauh ini timnas Indonesia sudah berada di zona aman alias berada di dalam target 4 besar? Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang untuk bisa mengincar 4 besar tersebut. Ya, 4 besar menjadi target utama karena dapat memberikan timnas Indonesia peluang main di Piala Dunia tahun 2026. Posisi 1 dan 2 sejatinya bisa lolos langsung, sedangkan peringkat ketiga dan keempat bakal berjuang di kualifikasi babak keempat. Karena alasan itulah, finish 4 besar memang menjadi target yang diberikan kepada Sintayong dari Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir. Target itu dinilai realistis, mengingat saat ini skuad timnas Indonesia dihuni oleh pemain-pemain anyar. Menyoal target itu, Sintayong pun memang sepakat dan bertujuan membawa timnas Indonesia finish 4 besar. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengaku telah berdiskusi mendalam dengan Ketum PSSI Erick Thohir terkait hal tersebut. Saya juga berpikir sama finish 4 besar, kata Sintayong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu 3 November 2024. Sama juga, posisinya berpikir hal yang sama, karena memang sebelumnya juga sering-sering bicara dengan Pak Erick tentang masalah ini. Pembicaraannya dalam, lanjutnya. Seperti diketahui, tim yang berhasil finish di 2 teratas, maka akan otomatis mendapat tiket Piala Dunia tahun 2026. Untuk yang finish posisi 3 dan 4 masih memiliki kesempatan dengan berjuang lewat babak keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Gawat, Mais Hilgers dikabarkan cedera. Bek andalan tim nasional timnas Indonesia, Mais Hilgers dikabarkan mengalami cedera usai membela timnya, FC Twente melawan Willem II di pekan ke-11 Liga Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025, pada Sabtu 2 November tahun 2024 malam WEB. Dalam laga tersebut, Hilgers bahkan langsung ditarik di awal babak kedua setelah sempat terlihat kesakitan di babak pertama. Seperti biasanya, Hilgers merupakan pemain andalan FC Twente di lini belakang. Ia langsung dimainkan di menit pertama dan tampil apik menjaga pertahanan tim berjuluk The Tukers tersebut. Hanya saja, pada menit ke-38 Hilgers sempat terkapar dan kesakitan usai berduel dengan pemain Willem II. Keputusan pelatih FC Twente, Gustav Lagerbielke di menit 46 menarik Hilgers seakan memberitahukan bahwa Hilgers benar-benar cedera. Apalagi salah satu akun fans FC Twente di media sosial X, @twenteinstead, mengabarkan bahwa Hilgers benar cedera. Jika itu benar, maka menjadi kabar buruk untuk timnas Indonesia. Hilgers menderita cedera di ruang ganti, bunyi pernyataan pihak Twenteinstead, dikutip Minggu 3 November 2024. Usai laga, Hilgers terlihat baik-baik saja dan tak ada masalah pada kakinya. Namun, sejauh ini pihak FC Twente belum memberitahukan apa-apa mengenai kondisi bek andalan timnas Indonesia tersebut. Jika sampai cedera, yang paling pusing jelas adalah pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Sebab semenjak berhasil dinaturalisasi, Hilgers selalu menjadi pilihan utama STY di 2 laga terakhir timnas Indonesia, yakni saat tahan Bahrain 1-1 dan kalah 1-2 dari Cina. Paling dekat timnas Indonesia akan menyambut Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SBBK pada 15 November tahun 2024. Tentu diharapkan kondisi Hilgers baik-baik saja agar tetap bisa debut di Sukba. Masih tidak ada ruang untuk Elkan Baggett. Elkan Baggett kembali diabaikan Sintayong dari daftar timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Sejumlah pendukung timnas Indonesia menyoroti Elkan Baggett yang kembali tidak dipanggil oleh Sintayong. Dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dirilis PSSI pada Sabtu 2 November pagi, bek tengah yang dipanggil STY adalah Jai Itzes, Jordi Amat, Miss Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Justin Hubner. Elkan kenapa nggak dipanggil-panggil deh? Kenapa selalu berharap Elkan Baggett ya kalau ada Garuda Calling kayak begini? Tulis salah satu netizen.
Elkan Baggett sudah tidak pernah memperkuat timnas Indonesia sejak melawan Australia di Piala Asia 2023 pada 28 Januari 2024. Permasalahan Elkan dengan Sinteyong sudah muncul sejak pemanggilan bek Blackpool itu ke playoff Olimpiade Paris 2024 Mei lalu. Elkan Baggett sendiri sudah tidak pernah bermain memperkuat Blackpool sejak 24 September lalu. Bek 22 tahun itu sudah absen memperkuat Blackpool di 12 pertandingan. Baggett mengalami cedera ankle saat melawan Cambridge United. Namun pelatih tim pertama Blackpool, Stephen Dobbie, memastikan Elkan sudah kembali berlatih dengan tim. Pemain pinjaman dari Ipswich Town itu berpeluang main saat melawan Liverpool U21 pada ajang EFL Trophy di Bloomfield Road pada Rabu 6 November. Elkan Baggett menjalani sesi latihan pertamanya pagi ini, jadi sangat menyenangkan bisa melibatkannya kembali dalam tim. Kami menantikan mungkin hari Rabu lawan Liverpool U21, kita akan lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Ucap Dobbie pada Kamis 31 Oktober. Sinteyong senang ribuan fans Korea Selatan dukung timnas. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, angkat bicara perihal kabar ada sekitar 2.000 warga Korea Selatan yang akan datang langsung mendukung tim Merah Putih melawan Jepang. Juru taktik berusia 54 tahun itu sangat senang mendengar kabar tersebut. Sebelumnya kabar kehadiran ribuan warga Korea Selatan dalam laga nanti diberitakan oleh salah satu media Korea Selatan. Sinteyong pun menilai ini akan menjadi nilai positif untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIIBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15 November 2024. Sinteyong sebenarnya sudah tahu bahwa warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia sangat banyak. Namun, baru kali ini ia mendengar warga Korea Selatan ingin datang langsung ke SIIBK mendukung timnas Indonesia. Ya, ada orang Korea Selatan yang tinggal di sini. Mendengar mereka akan dukung timnas Indonesia, ya tentu saja ini sangat apresiasi buat saya sendiri, ucap Sinteyong kepada awak media termasuk di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu 2 November 2024. Sinteyong mempunyai kedekatan dengan warga Korea Selatan, sebab pelatih asal Korea Selatan itu pernah menjadi juru taktik tim berjulukan Taegyeok Warriors. Terakhir kali, Sinteyong bertugas menjadi pelatih timnas Korea Selatan waktu di Piala Dunia tahun 2018. Yang mengucapkan rasa terima kasih kepada